dulu ya, dipimpin oleh Mas Adit. Ya, pimpin Mas Adit. Siap, gerak. Doa mulai. Terima kasih Mas Adit yang sudah memimpin berdoa. Anak-anakku semuanya, hari ini masuk semuanya? Ada yang masuk hari ini? Mbak Asita Cahya Dewi, Angga Puspa. 1, 2, 3. Kami Wisnu dan berdiri keras. Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib. Anak-anak semuanya, ini adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ini termasuk apa ini? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ini rukun iman yang berapa? 4. Pinter. Iman yang pertama iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. 3 iman kepada anak-anak semuanya. Masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya tentang apa kemarin? Tentang hikmah puasa ya. Ini sambil mengingat-ingat lagi. Ada yang masih ingat pengertian puasa kata? Ya, Mbak. Iya, pintar. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau ketentuan puasa, rukun puasa ada berapa? Ada 2 saja. Niat pada malam hari dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sehingga Pak Deng mau tanya nih. Anak-anak pernah enggak dengar cerita tentang nabi atau rasul, atau menonton di YouTube, nonton di video, atau membaca buku? Pernah? Pernah. Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Inter, ya. Apa sih manfaat mengetahui cerita dan kisah Nabi itu? Kira-kira apa Mbak? Ya, Mbak Kamian. Bisa dijadikan teladan, jadi contoh buat kita. Yang kedua, apa lagi? Enggak, ya? Iya, sebagai pelajaran buat kita. Misalnya ada kisah tentang Fir'aun, maka kita tidak boleh meniru, ya. Kita tidak boleh meniru hal-hal yang jelek yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Pada hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ada yang pernah dengar Nabi Daud? Belum, alhamdulillah. Ada yang sudah? Oh, alhamdulillah ada yang sudah juga. Nah, nanti kita akan belajar dengan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Metode jigsaw ini nanti ada satu tim ahli. Jadi nanti anak-anak akan kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok diskusi. Kemudian nanti setelah ada satu anak yang itu menjadi ahli, ya, menjadi ahli yang akan menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Paham ya? Nanti insya Allah Pak Denny bantu untuk metodenya. Untuk tugas nanti ya kita bagi menjadi 3 kelompok karena ini anaknya cuma 15, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, ini nanti akan bahas tentang siapa sih Nabi Daud itu, ya, cerita singkat tentang Nabi Daud. Yang kedua, kelompok 2, apa saja sih keistimewaan dan mukjizat yang dimiliki Nabi Daud. Yang ketiga, hal apa saja yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Daud. Tujuan pembelajaran meyakini kebenaran Nabi Daud, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud, memahami kisah keteladanan Nabi Daud, dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud.
Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Ya. Anak-anak semuanya, itu tadi video yang sudah kita saksikan. Sekarang tugas anak-anak adalah membentuk kelompok ya. Nanti membentuk kelompok kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang tugas yang pada diberikan ini ya. Kelompok pertama nanti akan membahas ya tentang siapakah Nabi Daud itu. Kemudian yang kelompok 2 keistimewaan dan mukjizat Nabi Daud. Yang kelompok 3 hal yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Daud ya. Kelompok pertama putra, kelompok kedua kelompoknya Jessica, kelompok 3 kelompoknya sampai ini Caca ya, namanya Caca. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini enggak hasil saya lulus ini. Anak-anakku semuanya sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Sekarang kalau sudah, sekarang anak-anak bisa bertukar kelompok ya. Pindah ke kelompok yang lain. Pintar? Ayo sekarang pindah ke kelompok yang lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 1. Pintar, cepat. Segera bergerak, pintar. Oke. Ya, dapatkan materi dari kelompok yang lain, pintar. Tanya hasil diskusinya dari kelompok yang lain. Habis ini anak-anak akan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Mulai dari kelompok 2 ya, yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mohon yang lain ikut memperhatikan biar tahu hasil dari diskusinya ya. Mas, ya ke depan dulu. Udah, fokus. Keistimewaan Nabi Daud menurut juga Nabi Daud. Keistimewaan Nabi Daud adalah cerdas, memiliki suara merdu, mempunyai keberanian, memiliki kelebihan bidang dengan gunung, punya pengetahuan yang luas, memiliki kerajaan yang sangat kuat, dan dianugerahi dengan bukti. Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah yang memiliki dunia, salah satunya memiliki penglihatan merdu. Saat ia sedang melantingkan sinar dapur dan berpikir turun dan turun di sekitarnya pun turut turun dan Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3, silakan perwakilan dari kelompok 3. Mas, perhatikan dulu. Dari kelompok 3. Ya. Ini hasil dari kelompok 3. Sudah? hal yang dapat kita sadari
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah itu tadi presentasi dari teman-teman kalian sudah selesai. Untuk yang lain ya ini kesimpulan ya. Anak-anak kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Misalkan dari keteladanan Nabi Daud, apa aja yang bisa kita teladani? Yang pertama, Nabi Daud adalah seorang yang pemberani, pintar. Maka kita harus apa, Res? Iya, mempunyai sikap berani. Contohnya berani maju ke depan tadi ya untuk menyampaikan hasil diskusi, itu namanya juga sikap berani. Kemudian sikap apa lagi yang dimiliki Nabi Daud? Cerdas. Maka kita harus apa? Iya, rajin belajar, pintar. Kemudian sikap apa lagi yang dimiliki Nabi Daud? Bekerja keras, ya, pantang menyerah. Kemudian apa lagi? Ya, yang dapat kita teladani apa kira-kira? Ya, suka berzikir. Nabi Daud itu suka berzikir. Kemudian membaca kitab apa? Zabur. Kalau kita rajin membaca kitab Al-Quran. Ya, anak-anak semuanya, ini untuk pelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya, ini tadi kita sudah mengambil kesimpulan bersama-sama. Ya, ada enggak mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau ada. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Muhammad. Ya, nanti anak-anak bisa cari bukunya, cari referensi, cari artikel yang ada di internet atau nonton video yang ada di YouTube ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya pakai mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.